Hai Tenggyo. Hai Sengkyo. Hai. Terima kasih ya sudah bergabung dengan kita. Kenalin, aku Dr. Gi Laura. Dan aku Dr. Katlia. Nah, kita akan menemani kalian untuk live gigi kali ini. Bentar. Jadi, tema kali ini cocok banget sama kamu yang sedang melakukan perawatan gigi. Aku sama Dr. Katria mau membahas tentang gimana sih cara merawat kesehatan dan kebersihan gigi pada saat pemakaian behel. Benar banget Dr. Laura. Siang ini kita mau membahas bagaimana sih cara berteman dengan kawat gigi mulai dari hari pertama sampai seterusnya. Ya, boleh. Kita mulai aja kali ya dok ya. Kayaknya udah banyak yang nonton kita. Atau kita tunggu dulu? Atau kita tunggu dulu deh biar ramai. Sebentar, kita lihat. Oh, banyak juga ya. Hujan-hujan gini lebih enak kalau nonton live. Di rumah, nonton live IG Dental Gio. Nah, sebentar ya. Sambil disiapin aja nanti kalau mau tanya-tanya apa gitu. Nanti kalau misalnya nanti kan ada sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan kan, terus tinggal ditulis aja di kolom komentar nanti yang mau tanya apa. Nanti kita akan coba baca satu-satu. Tuh. Oke, kita mulai aja kali ya dok ya? Boleh Dr. Laura, kita mulai ya. Nah yang pertama ini kita akan membahas gimana cara berteman dengan kawat gigi di hari pertama. Biasanya kan kalau misalkan setelah pemasangan tuh pasti bilang ngilu lah atau apa gitu kan. Nah, karena eh, pasti pokoknya di awal-awal kayak gitu. Gimana cara berteman di hari pertama itu dok? Coba dijelaskan dok, Dokter Patria. Oke Dr. Laura. Jadi ini sayang Gio. Untuk sayang Gio yang memakai kawat gigi atau behel, setelah pemasangan itu mungkin ada yang takut makan. Dok, ini boleh langsung makan enggak? Boleh makan apa aja? Ada pantangan apa enggak? Setelah pemasangan kawat gigi, boleh langsung makan. Silakan, kalau mau langsung makan boleh. Tidak ada pantangan makanan, tapi mungkin kalau sayang Gio takut untuk mengunyah, boleh disarankan untuk makan makanan yang lunak-lunak dulu. Jadi kayak bubur, atau kalau misalnya nggak bisa makan bubur ya nasi pakai sayur yang ada kuahnya, jadi lebih mudah untuk menelan dan effort untuk mengunyahnya lebih sedikit gitu. Kemudian setelah itu pada hari pertama pemasangan kawat gigi itu Dr. Laura, biasanya nanti sayang Gio tuh akan merasakan linu ya, Iya, bukan ya, sakit tapi pasti. linu gitu. Banyak yang Banyak seperti kan. itu. Nah, linunya itu rasanya kayak giginya tuh kayak nggak bisa gigit gitu loh, kayak giginya tuh kok lemah banget ya dok, kok nggak bisa gigit. Iya memang seperti itu prosesnya, karena giginya kan sedang adaptasi, dia mau persiapan mau gerak. Nah, jika saya ingin merasakan seperti itu, nggak usah bingung, nggak usah takut, silakan boleh minum obat untuk mengurangi rasa ngilu itu. Biasanya nanti sudah diberi oleh dokter Gio, biasanya yaitu Diresepin gitu ya dok ya? diresepkan itu paracetamol atau ibuprofen, silakan diminum gitu. Lalu selain itu, sementara itu hindari dulu makanan yang terlalu asam, terlalu manis, atau terlalu dingin, itu kalau bisa dihindari dulu lah. Jadi yang suhunya wajar-wajar dulu, atau yang rasanya yang enak-enak dulu lah. Yang biasa aja lah. Kemudian keluhan lain yang biasanya dirasakan itu bibir kadang terasa kering. Nah, kalau bibir terasa kering, sayang Gio boleh dibantu menggunakan lip balm. Lip balmnya apa aja? Atau ada tertentu dok?
bebas Bebas saya ya. Gio bisa pakai apa aja, bisa merek, kalau merek bisa pakai namanya Sebamed itu boleh. Kemudian perbanyak minum air putih ya sayang Gio ya, biar kita nggak kering juga tetap biar kita tetap terhidrasi gitu. Tolong dihindari jangan sering menjilat bibir ya, maksudnya sih biar bibirnya nggak kering, tapi justru itu bikin bibir tambah kering gitu. Gitu ya dok ya, nggak boleh ya dok ya, biasanya kan kita memang kayak otomatis gitu kan, kalau misalnya kering gini ternyata nggak boleh ya dok enggak, ya? jangan. Oh Nanti jangan. ternyata tanpa kita sadari itu bikin bibir tambah kering gitu. Oke. Kemudian ada, kalau sayang Gio pasang kawat gigi di Gio itu biasanya nanti ada dapat satu ortokit. Nah, ortokit itu merupakan peralatan yang membantu untuk menjaga dan memelihara kebersihan rongga mulut selama penggunaan kawat gigi. Itu ada sikat gigi, ada wax ortho, ada sikat interdental gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya, Dr. Laura ya. Itu for free ya dok ya? Maksudnya kalau misalnya kita pasang kawat gigi di sini, gitu kasih dental kit itu untuk pembayaran. Oh, oke. Iya dok. Gitu. Oh iya udah. Oke, tambahan nih ya sayang Gio, kalau misalnya dipasang kawat gigi ini kan biasanya kalau pasang kawat gigi itu tidak menimbulkan luka atau sariawan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang bagian tertentu nih yang nggak nyaman rasanya, kita bisa juga pakai, untuk sementara kita tempel juga pakai wax namanya, atau lilin behel gitu. Nanti kita ada sedia di sini. Tuh, boleh dok dipraktekin gimana caranya kita menempel yang si lilin itu dok? Oke. Coba saya bantu dok, saya bantu. Oke, ini wax ortonya ya, sayang Gio ya. Yang kotaknya seperti ini. Ini, terus dalamnya seperti ini. Oh, itu lilinnya ya dok ya? Ya, ini wax ortonya. Wax orto namanya. Nih, cara pakainya. Ini kan lunak nih. Nah, bisa dipotong gini. Terus kita potong cukupnya aja, mau untuk menutupi bagian bracket yang mungkin dirasa mengganggu bibir atau pipi. Ya, biasanya kan kayak ada yang kena ada antena tuh gitu, atau yang ada antena ya, gitu Dr. Laura. Betul. Ini kita lunakkan, lalu kita tutupkan di bagian yang mengganggu bibir atau pipi. Seperti ini sayang Gio. Banyak sedikitnya tergantung sama tergantung ini ya mbak ya, kebutuhan ya, dok ya. Tergantung kebutuhan. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini. Jadi kan menutupi ya, jadi nggak terasa tajam atau jadi nyaman lagi gitu ya dok ya? Iya, jadi dia melapisi biar tidak mengganggu bibir atau pipi gitu. Jadi misalnya ada sariawan di bibir bagian dalam, itu dia punya kesempatan untuk sembuh. Tentu bisa dibantu dengan penggunaan obat sariawan. Oh, jadi biar nggak menimbulkan sariawan, langsung kasih ini gitu ya dok ya? Langsung, kalau dirasa bahkan kalau bisa sebelum muncul sariawan ya, kalau sayang dia udah merasa aduh kok kayak ada yang nyangkut ya, nah udah langsung aja wax ortonya diambil, dipotong sedikit, terus dipencet-pencet gitu, dilunakkan, terus ditambal di bracketnya. Kalau ya, terus udah ya. Jadi gini ya, thank you ya sekali lagi. Ini dia yang sudah ditutup sama lilin wax-nya. Ini. Tambahin sedikit Dr. Laura. Ini wax ortonya ini, dia sifatnya sementara ya, jadi maksudnya sementara itu kalau pas yang sikat gigi, dia memang bisa lepas kan, karena keberadaan sikatnya lagi. Kalau misalnya waxnya itu lepas, langsung dipasang lagi aja. Oh, kan? Jadi nggak apa-apa ya, lepas pasang kan gitu aja ya dok ya? Dapatnya agak banyak kan Dr. Laura, jadi bisa kan dapatnya agak banyak, jadi stoknya banyak. Oke. Kalau misalnya sayang Gio wax ortonya habis, boleh silakan datang ke klinik Gio terdekat. Beli ya dok ya? Untuk beli ya. Oke. Next saja kali ya dok ya. Yang berikutnya itu
Kalau untuk cara bersihin gigi nih, cara sikat gigi saat menggunakan kawat gigi itu gimana ya dok ya? Oke, untuk menjaga kebersihan rongga mulut dan gigi selama sayang Gio memakai kawat gigi, Ya. itu peralatannya ada sikat gigi, kemudian yang ini yang kecil ini namanya sikat interdental ya sayang Gio ya. Kemudian kalau ini namanya dental floss. Oke. Jadi urutannya dalam membersihkan rongga mulut dan gigi pada sayang Gio yang memakai kawat gigi, itu yang pertama itu flossing dulu. Flossing itu dilakukan dengan dental floss. Jadi caranya Saya bantu. dental flossnya dipotong secukupnya ya, secukupnya, lalu dimasukkan di Mungkin dok agak ya agak kita kesini lah dok. dimasukkan di interdental itu di celah di antara gigi di antara gigi dimasukkan, kemudian ditarik ke belakang. Nah, karena kalau pada sayang Gio yang pakai kawat gigi kan ada kawat giginya, jadi nggak bisa ditarik ke atas kan. Nah, ini tarik satu arahnya ke depan. Jadi, ulang ya. Iya dok, ulang. Ini dimasukkan. Dimasukkan ke sela-sela gigi. Ya, sela-sela behelnya dulu. Ini juga ya. Oh ya, maaf dok. Nah, ini dimasukkan. Mata tua ini. Nah, dimasukkan. Ini ya, sayang Gio ya. Ini udah masuk ya. Ya. Nah, kalau pada pemakai sayang Gio yang pakai kawat gigi kan ada kawat giginya nih, jadi nggak bisa tarik ke atas. Kalau yang biasanya kita tidak pakai kawat gigi kan bisa tarik ke atas. Ini nggak bisa, jadi ditariknya kemana? Ke depan. Oh iya. Kita tarik satu arah ke depan. Ya, gampang dok. Oke, saya kemudian tahapan yang keduanya, kita pakai sikat gigi. Untuk sayang Gio yang memakai kawat gigi itu sikat giginya ada khusus ya, sikat gigi khusus orto. Bedanya apa? Bedanya dari bentuknya, dia bagian tengahnya ini legok. Legok itu apa ya? Cekung ya? Iya, cekung. Karena ini untuk membersihkan bracketnya. Gitu ya. Nih. Nah, sikat giginya biasa. Bagian yang cekung ini dikenakan di bracketnya. Ini ya. Yang cekung di tengah. Iya, di tengah, dikenakan di bracketnya. Kalau untuk jenis pasta giginya, silakan sayang Gio cocoknya pakai pasta gigi apa, terserah, bisa, apapun bisa. Gitu. Yang penting sikatnya pakai yang sikat khusus untuk orto ya dokter Laura ya. Iya dok. Kemudian tahapan terakhirnya itu memakai sikat yang kecil ini. Ini namanya sikat interdental. Jadi kalau setelah sikat gigi, oh ya biasa kan sayang Gio kalau sikat gigi itu pegang sambil apa ya, pegang atau di depannya ada cermin. Jadi biar setelah sikat gigi kita bisa langsung cek udah bersih belum ya. Ada biasanya di sela-selanya biasanya di sela-selanya masih ada gitu kayak gini kan. Misalnya udah sikat gigi, terus kan kita bercermin mana ya yang masih ada sisa makanan mungkin gitu, karena kan sisa makanan udah sekali nyangkut di antara bracket-bracket ini. Ini cara pakainya, dimasukkan aja di bawah kawat, di sela-sela, nah ini, sela-sela gigi, sela-sela bracket, ditarik ke bawah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya dok. Oke. Ya. Itu tahapan terakhir ya dok ya. Iya. Setelah di flossing, terus sikat gigi dengan sikat bersama interdental sikat ini. Sama kalau sayang Gio yang memakai kawat gigi, itu biasanya kita sarankan setelah makan apapun itu minum atau kumur-kumur air putih dokter Laura. Air putih ya dok ya? Air putih, jadi biar
sisa makanan, bisa mengurangi sisa makanan yang nyangkut. Kalau misalnya lagi di luar kan susah sikat Susah, gigi ya. ya. Untuk Biasanya kan kita kalau bawa sikat gigi kemana-mana tuh kayak gimana gitu ya, Dok, ya. mungkin malu juga kali ya kalau misalnya mau bersihin di depan temennya atau depan orang gitu. Jadi kumur-kumur air putih lah biasanya kita sarankan seperti itu. kumur. Tuh, diingat. Saya akan ingat-ingat nanti. Nah, udah ya, Dok, ya. Dokter Laura ada tambahan sedikit tadi untuk yang Oh, iya. fotonya. Semisal dia tertelan, itu nggak apa-apa. Lilin tadi ya. Lilin Oh, tadi itu iya, kan, oh, iya, itu kan dia lupa bisa saya. lepas tuh, Iya. bisa lepas karena sikat gigi ataupun Pas makan misalnya gitu ya, Dok, ya. kan kalau misalnya di yang paling ujung belakang gitu kan, itu misalnya kok ternyata dipasang kok Dok, Nggak kok ada. nggak ada, gimana ini? Kalau misalnya tertelan nggak apa-apa sayang Gio. Nggak Itu berarti sudah apa-apa. aman. Apa-apa. Tapi ya jangan banyak-banyak juga ya. Gitu. Oke. Nah, itu tadi ya sayang Gio. Udah ya, Dok. Sudah yuk kita gini. Gimana Mbak? Oke, Dokter Laura kita. Udah. Nah, itu tadi ya sayang Gio. Semuanya udah kita bahas sih, dari cara pakai lilin wax-nya atau cara membersihkan gigi pada saat pemasangan behel gitu kan. Nah, terus udah diingat-ingat kan ya sama sayang Gio. Terus sekarang saatnya sesi tanya jawab. Sebentar nih, kita cari nih, ayo siapa ya? Kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan. Saya tanyain dulu ya, sebentar ya. Udah ada ya? Udah ada ya kan? Coba kita lihat ya. Oh ya. Cari-cari pertanyaan. Dokter Laura. Udah ada ya? Wah, semangat banget nih pasti nih sayang Gio nih. Sebentar ya. Ayo sayang Gio yang lain yang belum bergabung, temannya diajak, diingatkan. Sambil rebahan nih bisa loh untuk ngeliat-ngeliat kita ini. Bentar. Ini dari, nih ada nih Dok nih. Dari @menulis_rasa. Pertanyaannya, apakah makanan yang kita makan berpengaruh kepada perkembangan behel kita? Gimana Dok nih? Apakah makanan yang kita makan berpengaruh pada perkembangan behel kita? Yang jelas, gini Dokter Laura. Walaupun kita sering pakai behel, itu kan rasanya pasti nggak nyaman ya. Apalagi kalau habis hari pertama setelah pemasangan sekitar ya 3-5 hari. Kemudian setiap bulan ketika kontrol, itu juga nanti rasanya ngilu lagi. Tapi sayang Gio tetap harus makan. Nah, karena apa? Karena makanan itu intake kan, intake kita butuh nutrisi, baik untuk kesehatan maupun untuk pergerakan gigi gitu. Kemudian kalau jenis makanannya, ya berpengaruh ya, karena kalau makanan yang kita makan itu nutrisinya sehat, seimbang, kan otomatis badan kita jadi sehat juga ya, Dokter Laura ya. Jadi sehat, jadi pergerakan giginya juga cenderung pasti akan terstimulasi gitu. Jadi semakin kayak ada pergerakannya tuh lebih agak cepat gitu ya Dok ya. Iya, mungkin ya. Stimulasi untuk gerak. Sama mungkin dari konsistensi makanan ya Dokter Laura ya. Kalau makanan yang kayak dulu waktu anak balita itu, kalau makanannya lunak-lunak itu kan dia cenderung kurang merangsang pertumbuhan gigi. Nah, kalau dikasih makan yang teksturnya bukan keras ya, jadi kayak melatih lah ya Dok ya, melatih untuk kekuatan otot-otot punya gitu ya Dok ya. Jadi yang tekstur makanannya jangan yang lunak terus gitu. Jadi pelan-pelan kalau udah nyaman ditingkatkan nanti jadi terus makanan yang biasa, tekstur biasa, bukan yang harusnya keras gitu. Cuman ya udah ya tekstur biasa sehari-hari kita makan gitu ya Dokter Laura ya, mungkin ya. Mungkin kalau yang lunaknya sehari 2 hari setelah kontrol atau seminggu lah paling nggak gitu ya Dok ya. Setelahnya ya makan bebas lah. Seminggu setelah pemasangan atau seminggu setelah kontrol gitu. Oke. Dan terus bentar ya, kita baca yang kedua dari @Rizky Nur Pomala. Pertanyaannya nih Dok, kalau pakai behel gigi jadi kuning
untuk memutihkannya apa harus nunggu behel lepas atau gimana ya dok? Kalau pakai behel gigi jadi kuning, memutihkannya gimana dok? Oke, kalau Ya. memakai kawat gigi atau behel memang kadang giginya jadi kuning gitu ya. Nah, kalau misalnya Fengio nantinya mau memutihkan, iya memang harus menunggu perawatan kawat Selesai. giginya itu selesai dulu. Jadi kalau perawatan kawat giginya sudah selesai, nanti kawat giginya dilepas. Nah, silakan monggo Fengio kalau setelah itu mau langsung memutihkan, bisa gitu. Karena kan kalau sudah tidak ada kawat giginya sudah tidak terhalang behel, bracket. Jadi zat yang untuk memutihkan sama sinarnya nanti bisa lebih kena ke giginya, lebih berefek gitu. Jadi nunggu behelnya dilepas, giginya rapi, jadi kan bisa langsung memutihkan giginya Iya, ya dok ya. Terus nanti kan berarti kan senyumnya udah cantik tuh Iya, orang. cantik. Oke, terus kita lihat lagi nih dok, yang ketiga. Sebentar ya. Dari menulis underscore rasa lagi dok. Pasta gigi apa yang tepat pakai behel? Pasta gigi apa yang tepat untuk penggunaan behel pak ya dok ya? Iya. Ini seperti yang tadi sudah kita bahas ya Dr. Laura ya. Iya. Kalau untuk pasta gigi sih tidak ada pasta gigi yang tepat. Silakan sayang Gio biasanya memakai pasta gigi jenis apa atau merek apa kan karena kan ada sayang Gio yang mungkin seneng yang nggak pakai yang nggak berbusa kan ada tuh Dr. Laura. Nah atau malah ada sayang Gio juga yang lebih mantap kalau sikat gigi itu ada busanya, ada busanya bersih gitu ya. Jadi kita kayak mantap bersih gitu. Nggak apa-apa, apapun mereknya, silakan sayang Gio. Yang penting tadi sikat giginya, Dr. Laura. Oh, yang terpenting tuh sikat gigi. Kalau pasta gigi terserah mau apa aja. Yang terbiasa sayang Gionya pakai apa silakan gitu ya dok ya. Cuman sikat giginya yang berbeda. Iya, gitu kira-kira sayang Gio. Iya. Terus ada nih dok. Tanya tentang harga behel dan jenis behel. Harga behel dan jenis behel nih dok. Ditanyakan. Kalau biasanya sih kalau misalnya jenis behel itu tergantung sama kondisi dan keluhannya sayang Gio sih. Masing-masing kan pasti beda kondisi gigi dan mulutnya. Jadi kalau misalnya kayak gitu mungkin bisa langsung datang aja ke kita, datang ke Gio cabang terdekat, nanti bisa tanya-tanya, bisa kita lihat dulu nih kondisinya seperti apa, nanti kita arahkan dengan jenis apa aja, nanti kan bisa entah itu jenis yang biasa, yang metal atau yang apa, nanti kita akan arahkan kayak gitu. Nanti kalau memang mau langsung aja reservasi kan bisa nih langsung diklik dikepoin aja nih IG kita kan ada di klik link bio-nya gitu. Nanti segera reservasi, nanti kita konsultasiin aja gitu. Nanti kalau biayanya kan ya tergantung sama jenisnya juga ya ketika konsultasi. Atau kalau misalnya sayang Gio pas lewat mampir aja dulu sebentar untuk konsultasi gitu. Konsultasi tentang pemakaian kawat gigi. Nanti dijelaskan jenis-jenis bahannya, kemudian harganya gitu. Ada lagi nggak ya ini ya? Banyak. Seneng deh kalau misalnya ada yang banyak bertanya kayak gini. Jadi kan bermanfaat banget berarti. Coba ya kita lihat dari selanjutnya ya dok ya. Lanjutnya ya dok. Lanjut. @dwsewi. Kalau pakai behel tetap bisa scaling nggak dok? Oke, kalau memakai behel atau kawat gigi tetap bisa scaling? Tetap bisa scaling. Untuk sayang Gio yang melakukan perawatan kawat gigi di Gio Dental, itu ketika kontrol, setiap kali kontrol itu Dr. Laura, kita pasti lakukan pembersihan karang gigi atau scaling gitu. Jadi diawali dengan pembersihan karang gigi, kemudian nanti baru masuk ke treatment untuk kawat giginya gitu. Kalau misalnya sayang Gio yang pakai kawat gigi, misalkan belum punya kontrol gitu, atau udah lama nggak kontrol, mungkin karang giginya banyak, tapi belum mau kontrol, mau membersihkan karang gigi aja atau scaling, tetap bisa kok sayang Gio. Jadi silakan datang aja ke klinik, nanti disampaikan keluhannya, bilang kalau saya mau scaling dulu aja gitu, tetap bisa. Nanti
Biasanya prosesnya ya sayang Gio ya, itu kalau yang pakai karet itu karetnya kita lepas, kawatnya kita lepas dulu. Nah, baru kita lakukan pembersihan karang gigi atau scaling itu. Nanti setelahnya kawatnya kita pasang lagi. Jadi Itu maksimal ya dok ya. Mm-mm. Jadi kita maksimal pembersihannya. Terus ini ada yang ini nih, look you dokter gigi Lia tuh. Mungkin pasien tapi itu. Terus nih ada Sani side up Itu bukan 3GG 3GG gitu loh dok. Kira-kira pakai kawat gigi berapa lama sih dok? Oke. Untuk pemakaian kawat gigi durasinya ya, itu biasanya kita jelaskan ke pasien, itu durasinya bergantung kasus. Jadi kan kasusnya setiap orang itu, setiap sayang gigi itu beda-beda ya dokter Laura ya. Nah, tapi rata-rata biasanya itu kalau kami memberi penjelasan ke sayang gigi itu sekitar ya 2 sampai 2,5 atau misalkan kasusnya susah sekali itu 2,5 sampai 3 tahun lah. Itu udah sama fase stabilisasi. Jadi kalau perawatan kawat gigi itu sudah selesai itu kan nggak langsung dilepas dokter Laura. Kita masuk fase yang namanya stabilisasi sebelum dilepas. Nah, itu biasanya udah masuk situ gitu. Ya sekitar 2,5 tahun lah. 2,5 tahun. Ya bisa lah ya. Nggak lama lah. Lanjut ya dok ya. Dari @helma_vigal. Kayaknya kenal nih dok. Kayaknya kenal namanya dokter Laura. Dok, kalau pakai behel bisa merubah bentuk wajah tidak sih? Gitu dok. Oke, kalau pakai behel bisa merubah bentuk wajah tidak? Kalau merubah bentuk wajah sepertinya tidak ya sayang Gio ya. Cuman gini, yang pertama kalau susunan giginya jadi lebih rapi itu kan berpengaruh terhadap faktor senyum. Nah, ketika senyum seseorang itu gigi rapi, senyumnya pasti akan jadi lebih baik. Nah, itu biasanya agak merubah profil ya, kalau saya bilang profil ya. Profil. Kemudian kalau yang untuk sayang Gio yang mungkin ada keluhan giginya maju gitu, kemudian minta dimundurkan seperti itu. Nah, pada kasus yang seperti ini itu biasanya memang cenderung berubah, tapi bukan bentuk wajah tapi profil wajah. Profil wajahnya itu dari samping jadi kelihatan cantik gitu ya dok ya. Mungkin kelihatan lebih tirus, biasanya lebih tirus dokter Laura. Biasanya yang banyak bilang jadi lebih tirus gitu, profilnya jadi berubah. Jadi bukan bentuk wajah, bentuk wajah memang tetap gini. Tapi kalau profil ya biasanya agak berubah gitu dengan pakai profilnya ya, bukan bentuk wajahnya. Ya, lanjut ya dok. Ya. Putriasan. Dok, untuk gigi ompong kira-kira bisa rapat sampai berapa bulan atau bisa tahunan? Maksudnya gigi ompong itu ini ya, kalau cabut mungkin kalau ya kan mungkin yang dimaksud kita kan ada yang cabut misalkan. Nah, untuk merapatkan si ruang yang habis dicabut itu kali ya dok ya? Mungkin ya. Kalau misalnya kasusnya itu kasus pencabutan gitu kan, untuk sementara setelah cabut itu kan ompong dulu ya dokter Laura ya. Ompong dulu. Nah, nanti untuk proses merapatkannya itu setiap sayang Gio itu bervariasi waktunya. Bisa ada yang sekitar 8 bulan sudah rapat, atau ada bisa sampai setahun baru rapat, setahun lebih lah baru rapat gitu. Itu kok bisa beda dok? Pengaruhnya apa? Dari apa ya pengaruhnya? Pengaruhnya banyak faktor. Antara lain mungkin tadi yang ditanyakan makanan gitu. Kemudian faktor dari genetiknya. Tiap sayang Gio kan beda-beda. Kepadatan tulangnya itu kan walaupun hampir sama, tapi kan tidak sama persis tiap orang. Tiap sayang Gio kan beda-beda. Nah, itu antara lain faktor-faktor yang berpengaruh itu. Jadi berpengaruh juga terhadap pergerakan giginya. Gitu. Kalau dari kontrolnya itu dok, jadi kan harus kontrol sebulan atau 2 bulan sekali. Tapi kalau misalnya kurang, maksudnya kontrolnya nggak rajin gitu ya, intervalnya itu juga pengaruh ya dok ya? Iya, itu pengaruh biasanya dalam pergerakan gigi ya. Nah, apalagi kalau dalam proses menarik atau merapatkan ya dokter Laura ya, itu sangat berpengaruh gitu. Oke.
Lanjutkan nih dok, banyak loh, ternyata banyak loh sayang Gio ini yang mau tahu banget tentang kawat gigi dok. Boleh. Bentar ya dok ya. Boleh. Kita lihat dulu ya. Bentar, kita cari dulu. Dari @B Pamungkas. Dok, biasanya berapa lama durasi pemakaian sampai lepas behel? Oh tadi udah dibahas kayaknya ya. Biasanya sampai ya 2,5 tahun Ya, sampai 2,5 tahun sampai lepas ya. Ya sekitar kurang lebihnya 2,5 tahun lah. Nanti tergantung kasusnya. Ya. Terus @Delvin Delana _ kalau besok udah lepas behel, ada kemungkinan gigi balik renggang lagi nggak ya? Oke. Nah ini dok, biasanya memang selalu ditanyakan ini dok. Gimana dok? Kalau sudah pasang kawat gigi ya dokter Laura ya. Sudah lepas gitu ya dok ya. Pasang terus sudah dinyatakan perawatan selesai ya. Selesai, kemudian lepas ya. Nah, setelah saya lepas behel itu masih belum selesai sebenarnya karena setelah lepas behel itu masih ada fase yang namanya fase retensi. Fase retensi itu sayang Gio dianjurkan atau kalau diharuskan ya diwajibkan dok kayaknya. Diwajibkan untuk menggunakan retainer. Apa sih retainer itu dia alat yang berguna berfungsi untuk menjaga stabilisasi hasil perawatan gitu, menjaga biar tetap gitu ya dok, posisinya gitu ya, lebih stabil lagi gitu giginya. Retainer itu kalau di Gio itu sekarang kita pakainya yang bening dokter Laura. Oh yang bening. Yang bening. Kemudian untuk pemakaiannya itu kita sarankan 6 bulan pertama itu terutama malam waktu tidur. Tapi juga siang hari kalau misalnya sayang Gio lagi di rumah atau lagi santai itu sebaiknya dipakai juga. Yang penting intinya retainer itu jangan dipakai makan dokter Laura. Oh jadi sesering mungkin gitu ya dok ya, sesering mungkin dipakai kecuali pas makan aja dilepas. Oh iya. Dipakai makan soalnya. Gitu biar nggak berubah gitu ya dok ya. Iya. Sayang kan udah bertahun-tahun gitu kan, terus kalau misalnya nggak di retainer kan nanti kalau berubah. Coba lagi ya, kita cari lagi @ita.irawan303 nih dok. Dok, kalau bracket lepas dan posisi lagi di luar kota gimana? Jadwal kontrol masih 2 mingguan lagi. Gimana dok? Lepas bracket posisi? Oke, jadi kalau misalnya sayang Gio itu bracketnya udah lepas, kemudian posisinya di luar kota ya. Nah, kalau misalnya posisi bracket yang lepas itu mengganggu, misalnya dokter Laura ya, misalnya yang lepas itu yang paling ujung ya. Kalau yang lepas yang paling ujung tuh kan biasanya kawatnya terus keluar. Itu nusuk gitu ya dok ya. Pipi atau nusuk gusi. Nah, biasanya untuk sayang Gio dengan keadaan seperti itu kita sarankan untuk kontrol emergensi di dokter gigi terdekat. Oh jadi boleh ya dok ya untuk emergensi ya. Misalkan nanti silakan ke dokter gigi yang terdekat, nanti minta tolong kalau bisa ditempelkan, kalau enggak minta tolong dipotongkan kawatnya dulu di tepi bracket yang paling belakang tadi. Biar nggak nusuk-nusuk ya. Biar tidak mengganggu, biar nggak nusuk-nusuk. Sembari nunggu jadwal kontrolnya. Oh iya. Gitu. Jadi boleh kok kalau misalkan memang mengganggu sekali gitu boleh ke dokter gigi terdekat yang di luar kota itu, terus minta tolong atau ditempel atau diapa biar kitanya juga nyaman gitu ya. Iya. Kita lihat lagi ya dok ya, ada nggak ya pertanyaan lagi? Ada lagi nih dok. @Sukowati Astrid. Setelah lepas behel tidak pakai retainer apakah bisa mempengaruhi atau kelengahan tadi? Nah ini udah dijelasin tadi nih dok. Lepas behel jadi pakai retainer tuh diwajibkan ya dok ya. Diwajibkan. Sesering mungkin kalau bisa, dilepas hanya kalau buat makan aja gitu ya dok ya. Jadi kalau nggak pakai retainer apakah bisa mempengaruhi kelengahan gigi? Bisa gitu. Makanya sayang Gio yang sekarang memakai kawat gigi nanti setelah lepas harus pakai retainer. Iya, harus wajib. Terus lanjut dok. @Isyana Dok, ada nggak sih kawat gigi yang nggak pakai karet? Oke.
Ini berkaitan sama jenis-jenis Jenis. kawat gigi ya, Dokter Laura ya. Iya. Untuk kawat gigi yang nggak pakai karet itu ada namanya bracket safety cutting. Jadi dia bracketnya itu dia ada kunciannya sendiri, Dokter Laura. Jadi dia nggak pakai karet. Nah, untuk sayang Gio yang yang menghendaki informasi lebih lanjut mengenai jenis bracketnya ini, silakan aja datang ke klinik Gio terdekat ya. Nanti dibantu sama dokter-dokter Gio. Gitu. Pokoknya kalau mau jenis kawat atau apa langsung aja datang ke cabang terdekat, pasti akan terjawab nanti. Tinggal reservasi kok, gampang, tinggal klik di link bio kita. Pokoknya sering-sering aja kepoin IG kita. Iya, betul. Entah itu ada promo atau apa kan nanti bisa kan. Terus kayak yang kemarin di promo itu Laura ya. Oh iya, promo 11 itu rame banget dong. Seneng deh lihatnya. Jadi kan antusias orang-orang sayang Gio ini kan terlihat nih dok. Jadi kalau misalnya ada promo-promo jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan pokoknya. Ya, terus ada lagi dok, @nikma_afi. Dok, gigi yang pakai behel dicabut itu karena apa? Soalnya gigi saya dicabut tapi akhirnya disuruh ganti gigi. Pakai behel dicabut itu karena apa? Yang itu aja mungkin yang atas dulu. Oh ya, gigi yang pakai behel dicabut itu karena apa? Itu dulu. Jadi kalau pakai behel dicabut itu biasanya karena kondisi giginya itu perlu dimundurkan. Nah, ketika kondisi gigi itu perlu dimundurkan, kita kan perlu ruangan. Ibarat kita mau menggeser meja, itu kalau mau menggeser meja kan biar meja itu bisa kita geser kan perlu ruangan untuk orang. Nah, begitu juga dengan gigi. Kalau gigi mau ditarik mundur, kita perlu ruangan. Nah, ruangan itu diperoleh dari pencabutan gigi seperti itu. Kemudian nih, soalnya gigi saya dicabut tapi akhirnya disuruh ganti gigi itu. Jadi kalau misalnya sayang Gio itu pakai kawat gigi, tapi mau mundur atau kita perlu ruangan juga, sementara gigi gerahamnya itu rusak. Nah, biasanya kalau gigi gerahamnya rusak dan sudah tidak bisa dipertahankan, misalkan tinggal sisakan gitu ya telur ya, itu kan biasanya dikasih untuk dilakukan pencabutan. Nah, setelah profilnya sudah baik, gigi itu sudah tersusun rapi, gigitannya sudah baik, tapi ternyata masih ada sisa ruang dari bekas pencabutan gigi geraham tadi. Nah, jadi ruangannya belum menutup sempurna gitu sayang Gio. Nah, biasanya seperti kondisi yang seperti ini itu di akhir memang sayang Gio nanti akan disarankan untuk menggunakan gigi palsu. Kenapa? Karena untuk menjaga mengisi ruang itu ya dok ya. Mengisi ruang biar giginya nggak bergerak lagi gitu. Karena kalau ada ruang gigi itu cenderung bergerak atau telur gitu. Jadi sayang ya dok ya kalau misalkan gitu ya. Tapi terus ini memang dianjurkan untuk gigi palsu ya dok ya. Dah, ada lagi coba kita lihat ya. Ada lagi nggak ya pertanyaannya? Kayaknya coba kita lihat. Saya ini sudah ya. Coba ya, sebentar kita lihat dulu. Tadi dokter Katria kesini hujan deras nggak dok? Hujan dokter. Hujan ya? Iya ya, 2 hari ini memang hujan deras banget. Tapi kemarin hujan sayang Gio tetap yang banyak memang. Banyak loh. Sayang Gio hebat. Memang terlove memang. Terima kasih antusiasmenya. Bulan depan ada promo lagi mungkin nanti. Jangan lupa kepoin lagi IG kita. Pasti ada promo-promo menarik pasti. Yang penting kepoin, terus kalau memang mau langsung aja reservasi, langsung aja klik di link bio-nya IG kita. Gitu. Sebentar. Bagaimana kakak-kakak admin? Memang hujan banget ya. 2 hari ini tuh. Hujannya awet. Aduh, maaf ya, tadi karena sinyal.
biasa mungkin karena hujan kali ya. Hujan deras jadi Hujan deras. sinyalnya agak error. Agak error. Tadi mudah-mudahan semua pertanyaan bisa kejawab hari ini. Kalau ada yang masih belum kejawab ya Bu Laura, silakan kirim. Pokoknya intinya tadi kan udah pakai lilin wax sudah, cara bersihinnya seperti apa sudah, alat-alatnya juga udah tadi ya, gitu kan. Nanti kalau misalnya tinggal jenis-jenisnya ya monggo langsung ke kita ke cabang terdekat Gio-nya untuk konsultasi, atau memang kalau mau reservasi kita juga ada nih Dok, konsultasi online. Oh iya. Lagi ada gitu kan. Nanti tinggal reservasi aja, klik di link bio-nya kita. Pokoknya sering-sering banget lah kepoin IG kita, entah itu ada promo atau ada apapun yang terbaru bisa terupdate ya bio-nya. Nah, pokoknya setelah pemasangan kawat gigi itu jangan sampai bikin sayang gitu jadi keki deh pokoknya. Pastikan, yang pertama pastikan untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan selama memakai kawat gigi gitu. Sudah. Terima kasih sayang Gio sudah bergabung di live kita kali ini. Semoga semuanya yang kita bahas ini bermanfaat ya. Terus saya Dr. Gigi Laura dan saya Dr. Katlia. Kami undur diri dulu dari live IG ini. Sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya. Atau ketemu di langsung aja ya. Kita tunggu pokoknya apapun pokoknya ya kita tunggu aja lah di sini. Ya. Ketemu di sesi live video selanjutnya atau di apa nanti ya sesi yang lain atau langsung di klinik kecil Berlora ya. Ya, kami undur diri ya. Gitu. Ya, apapun keluhannya, perawatannya hanya di Gio. Terima kasih sayang Gio. Dadah. See you. Terima kasih. Terima kasih.